Halo semua, perkenalkan saya Ika Hardiawan dengan NIM 220551197. Di video ini saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan trase, mulai dari pemilihan daerah kontur di Google Earth, kemudian pengambilan data kontur di Global Mapper, hingga pengimportan data kontur di Civil 3D. Pertama kita buka aplikasi dari Google Earth-nya. Kemudian kita cari daerah yang ingin kita ambil konturnya. Di sini bisa kita ketikkan karena daerah yang saya mau buat adalah sesetan, saya ketikkan sesetan. Kemudian kita search. Nah, kemudian di daerah ini kita cari jalan yang ingin kita buat daerah konturnya. Kemudian kita bisa tandai daerah itu kita menggunakan fitur add place mark. Kemudian di sini kita tambahkan untuk kita membuat titik awal dan titik akhir dari jalan yang kita tinjau. Di sini kita namanya bisa kita ubah jadi titik awal dan oke. Kemudian kita bisa add lagi untuk membuat titik akhirnya. Saya mau titik akhirnya berada di sini. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan untuk eh, dari jalan existingnya sendiri. Sebagai acuan kita dalam membuat desain nanti, kita bisa gunakan fitur Add Path. Kemudian di sini tinggal pencet-pencet aja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk namanya kita bisa buat eh, jalan existing. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daerah yang ingin kita buat konturnya. Kita gunakan fitur Add Polygon. Kemudian kita tandai daerah-daerahnya. Misal seperti itu. Kemudian untuk namanya kita buat jadi daerah kontur. Kemudian untuk stylenya kita bisa ubah di sini untuk opacity dari areanya kita turunkan agar terlihat bagian belakangnya. Dan kita juga bisa ubah warnanya. Misal saya menggunakan warna ini. Nah, kemudian kita oke. Lalu di sini akan muncul untuk part-part yang kita buat tadi. Kemudian data ini bisa kita import, sorry, export maksudnya. Eh, kita save place as, kemudian kita cari tempat untuk menyimpannya. Misal saya mau simpan di sini, kita bisa save aja. Kemudian kita lakukan juga untuk part-part yang lain, titik awal, jalan existing, dan daerah blok konturnya. Nanti kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data konturnya. Kita buat di Global Mapper. Kita buka aplikasi dari Global Mapper-nya. Kemudian open data files. Kemudian pilih tempat di mana kita menyimpan output dari Google Earth-nya tadi.
kita blok saja semua, kemudian kita klik open. Oke, jadi ini adalah output dari Google Earth-nya tadi. Kemudian di sini kita akan olah. Yang pertama adalah kita pergi ke menu dari tools, kemudian kita cari configure. Kemudian di sini untuk eh, projection-nya kita ubah jadi UTM. Kemudian oke. Kemudian kita akan konekkan dia ke online data, pastikan terhubung dengan internet, lalu klik yang logo ini, connect to online data. Kemudian di sini untuk pilihannya pastikan adalah Aster GDM. Kemudian kita bisa konekkan. Kemudian akan muncul data online-nya. Kemudian jika tidak terlihat seperti ini, kita bisa atur dari penempatan layernya sehingga file yang sebelumnya dapat terlihat. Kemudian kita akan membuat daerah blok kontur dengan menu Create Line Feature. Itu yang ini. Kita klik OK, kemudian kita akan membuat di sekeliling dari daerah konturnya. Kita tandai. Oke, kemudian di sini untuk namanya bebas. Misal di sini saya buat daerah blok kontur. Kemudian untuk eh, vector type-nya ini kita biarkan saja. Kemudian untuk layernya ini kita ubah menjadi daerah kontur. Oke, kemudian klik Oke. Kemudian kita klik kanan pada daerah konturnya, kemudian klik kiri. Nah, lalu pada layer Aster GDM ini kita klik kanan, kemudian kita pilih option. Oke, untuk di sini kita pilih ke menu cropping, jadi kita akan crop dia sesuai dengan daerah yang kita buat. Kemudian kita checklist di bagian crop to currently selected polygon. Kemudian klik OK. Oke, jadi daerah konturnya sudah tercropping seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan analisis menggunakan tab analisis di sini. Kemudian kita klik dia untuk generate contour. Kemudian untuk layernya ini kita bisa buat dia daerah blok kontur. Untuk intervalnya kita buat saja 5 meter. Untuk minor dan mayornya juga kita biarkan saja default. Kemudian untuk di sini di tab contour bound kita pilih untuk use layer bound ini. Kemudian kita pilih daerah kontur dan aster BGM. Oke, kemudian kita klik OK untuk ini ukuran projectionnya pastikan UTM ini. Kemudian kita klik OK. Jadi konturnya sudah tergenerate. Kemudian kita akan ekspor daerah konturnya ini. Yang pertama kita pilih menu file, kemudian
kita ekspor. Lalu untuk di sini eh, untuk pilihannya kita pilih export vector atau line art lindar format. Kemudian untuk formatnya kita buat sebagai DWG sesuai dengan format untuk Civil 3D-nya. Kemudian kita oke. Oke, saya ulang. Oke, diklik oke saja, kemudian oke. Sudah mau muncul untuk mengekspornya. Kemudian di sini untuk DBG optionnya, untuk DBG versionnya bisa disesuaikan dengan versi dari Civil 3D atau AutoCAD-nya. Kemudian untuk text size-nya bisa diubah. Misal di sini saya gunakan 4 4 atau 5 mungkin, 4,5 mungkin. Kemudian untuk dari export bound, di sini kita use layer bound, kemudian kita pilih daerah kontur dan daerah blok kontur. Jadi kita checklist daerah kontur dan daerah blok konturnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK untuk ekspor. Kemudian di sini bisa teman-teman simpan di tempat yang teman-teman inginkan. Misal saya mau simpan di sini, saya namakan dia eh, kontur global mapper. Oke, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita akan berpindah untuk ke aplikasi dari Civil 3D-nya untuk mulai membuat kontur di Civil 3D-nya. Yang pertama kita bisa open dari hasil output dari global mapper-nya. Berikut yang bisa kita open. Ini kita continue saja. Oke, masih loading. Oke, jadi ini adalah eh, kontur hasil dari eh, global mapper-nya. Kemudian di sini eh, kita mungkin bisa edit-edit sedikit. Mungkin untuk heads-nya ini bisa kita hapus agar lebih jelas terlihat garis-garis konturnya. Kemudian kita akan membuat kontur di Civil 3D untuk menyesuaikan dengan kontur dari global mapper ini. Yang pertama kita bisa add layer baru. Sini. Setelah itu kita bisa copy dari file sebelumnya ini. Kita Ctrl C saja. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian clipboard, kemudian paste to original coordinate. Kemudian jika tidak muncul kita bisa cari dia dengan Z untuk zoom, kemudian E untuk extend. Oke, berikut adalah kontur yang tadi. Kemudian kita akses untuk tool space-nya. Ini bisa buka di sini. Kemudian di sini kita cari menu drawing. Kemudian di menu drawing ini, sorry,
Ini kita ubah dulu ke ini setting. Oke, di drawing ini kita klik kanan, kemudian edit drawing setting. Kemudian untuk kategorinya di sini kita ubah, sesuaikan dengan yang tadi inputnya di eh, global mapper, di mana kita menggunakan UTM WGS 84 datum ini. Kemudian untuk koordinatnya ini pastikan sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pergi ke prospektor. Kemudian di sini di menu surface kita klik kanan, kemudian kita buat surface, kita klik create surface. Kemudian untuk namanya kita buat saja surface existing. Kemudian kita oke. Kemudian kita seleksi seluruh konturnya. Dan di sini pastikan untuk tidak menseleksi untuk daerah garis pinggirnya ini, bordernya ini, kita bisa unselect. Kemudian untuk eh, jalan existingnya ini juga kita unselect saja. Kemudian kita menu ke surface, kemudian ke surface existing, lalu eh, di sini kita add konturnya. Sorry, di sini di kontur ini kita add. Kemudian untuk namanya, deskripsinya ini kosongkan saja. Kemudian untuk yang lain-lain ini juga biarkan saja default. Kemudian klik OK. Maka akan eh, terbentuk garis-garis kontur baru. Setelah sebelumnya kita selesai untuk membuat kontur dari Google Earth, kemudian eh, global mapper, lalu diimport ke Civil 3D. Selanjutnya kita akan mulai ke tahap dari perhitungan dari geometrik jalannya. Yang pertama di sini kita akan membuat dari kriteria perancangannya. Jadi untuk yang pertama di sini adalah fungsi jalan. Jadi untuk jalan yang saya pilih adalah jalan raya Setan, di mana itu dapat dilihat pada RT RW Provinsi Bali, Rencana Tata Ruang Provinsi Bali tahun 2021 itu tergolong ke dalam jalan raya kolektor primer. Kemudian untuk LHRT-nya adalah 2000 SMP satuan mobil penumpang per hari. Kemudian untuk kriteria desain untuk klasifikasi medannya adalah datar. Nanti untuk perhitungannya dapat dilakukan di Civil 3D. Kemudian untuk konfigurasi jalannya adalah 2 per 2 tak terbagi. Jadi 2 lajur, 2 arah tak terbagi. Kemudian untuk kecepatan bencana di mana diatur dalam PDGJ perencanaan desain geometrik jalan tahun 2021 itu untuk fungsi jalan kolektor dan untuk tipe jalan 2 per 2 tak terbagi di mana klasifikasi medannya adalah datar, itu kecepatannya adalah di rentang 15 sampai 40 km per jam. Jadi saya ambil 40 km per jam.
Kemudian untuk lebar remaja atau ruang milik jalannya adalah 10 meter, yang mencakup dari lebar jalur, lebar bahu dalam, kemudian lebar bahu luar, dan lebar dari saluran tepi jalan. Kemudian untuk super elevasi normalnya adalah 2%, kemudian untuk super elevasi bahu adalah 6%, super elevasi maksimum 8%, dan pelandaian maksimum adalah 6%. Data-data ini diperoleh dari PDGJ 2021 yang tertera pada tabel-tabel berikut. Kemudian eh, selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan klasifikasi medannya. Jadi kita pergi ke Civil 3D, kemudian berdasarkan dari kontur yang kita buat sebelumnya, di mana di sini juga telah ada dari rencana trase jalan kita. Kemudian kita akan membuat dari alinyemen. Jadi kita gunakan alinyemen Crescent Tools, di mana di sini untuk namanya kita buat saja trase 1. Kemudian untuk desain kriterianya kita gunakan 40 km per jam. Kemudian untuk ini kita checklist di bagian desain kriteria file. Kemudian untuk minimum radius tabelnya ini adalah di angka 8%. Kemudian kita oke. Lalu di sini kita gunakan yang eh, tangan-tangan no-curve ini. Kita buat trase dari di awal, kemudian ke intersectionnya, lalu ke titik akhir. Oke, maka trasenya sudah terbentuk, di mana dalam menentukan klasifikasi medan ini nanti kita akan membuat dia agar menikung sesuai dengan kurang lebih kondisi aslinya. Jadi kita perlu membuat tikungan di sini. Semisal kita gunakan itu full circle, jadi kita buat dia, kemudian argumen C kita gunakan yang hmm, curve fillet nih. Kemudian entity pertama, entity kedua. Kemudian less than 180 derajat. Kemudian untuk radiusnya sendiri bisa diperkirakan saja. Semisal di sini saya menggunakan adalah 600 meter. Kemudian kita enter, kemudian ini kita close saja. Dan untuk trasenya sudah melengkung seperti ini. Dimana selanjutnya kita akan uh, offset untuk melebarkannya ke kiri dan ke kanan sesuai dengan lebar dari ruang milik jalannya. Kemudian di sini kita klik uh, alignment, kemudian create offset alignment, kemudian select alignmentnya. Kemudian untuk namanya bisa kita ganti jadi offset trase 1 semisal. Kemudian untuk panjang dari offsetnya sendiri yaitu adalah 10 meter lebar remaja, karena ada dua eh, jalur, jadi kiri dan kanan itu 5 meter 5 meter. Jadi kita buat 5 dan di sini juga 5.
Kemudian kita klik OK. Maka untuk garis dari offsetnya sudah terbentuk. Kemudian di sini bisa kita edit. Yang pertama, di sini saya edit yang di sebelah kiri. Kemudian pergi ke alignment property. Kemudian kita edit untuk namanya. Kita buat dia jadi offset trase kiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk yang di kanan juga kita edit untuk namanya. Memang properties offset trase kanan. Yang OK. Selanjutnya kita akan menampilkan dari surface dari masing-masing offset trasenya ini. Surface profile. Soalnya yang kanan terlebih dahulu, dan di sini untuk update mode-nya kita gunakan yang static. Kemudian oke. Draw profile. Kita akan di area yang kosong. Yang lakukan yang sama untuk proses yang satunya. Profile. Profile trase kiri. Untuk bagian trase kiri. Sini. Selanjutnya kita akan bisa diedit dulu untuk ini karena agak kurang jelas. Jadi kita klik kanan, kemudian edit profile view style-nya kita ubah. Ini bisa dipangkas saja. Oke, agar terlihat lebih jelas seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk profile creation tool. Kemudian kita select profilnya. Lalu di sini kita namakan saja nah, tangan
Kemudian kita gambar dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Ntar, kemudian kita lakukan juga pada fase kiri. Provide cache itu select frasenya yang berikutnya. Oke, yang ke kanan select dari titik awal sampai ke titik akhir. Dan enter, lalu di close. Selanjutnya untuk menampilkan data elevasi dari masing-masing profilnya ini, eh, kita pergi ke bagian full space, kemudian toolbox, lalu di sini di bagian report manager kita extend, lalu untuk di bagian profile di sini ada menu incremental station elevation difference ini, kita execute. Kemudian untuk ini kita pilih salah satu saja dulu. Kemudian untuk station intervalnya kita buat 30. Kemudian kita buat yang regular interval saja. Kemudian create report. Yes. Jadi berikut adalah data dari elevasinya. Terus ini adalah bagian dari offset trase kanannya. Kemudian untuk membuat offset trase kiri, kita checklist yang di sini. Kemudian ini sama, dan lanjut create report. Jadi berikut adalah yang bagian kirinya. Nah, data-data ini bisa kita import ke Excel. Misal yang di kanan ini. Kita kopikan. Nanti kita pastekan di bagian ini, topografi ini. Kemudian berikut untuk data-datanya. 6 data sudah sama seperti sebelumnya. Lalu berdasarkan hasil dari data elevasi trase kiri dan kanan ini nanti akan dicari untuk kemiringan medannya. Jadi dibuat seperti presentase seperti ini. Kemudian berdasarkan dari kemiringannya ini nanti akan diklasifikasikan jenis medannya, di mana pengklasifikasiannya seperti berikut. Untuk kemiringan medannya kurang dari 10% tergolong ke dalam datar, kemudian untuk 10-25% tergolong ke dalam bukit, dan lebih dari 25% tergolong dalam kategori pegunungan gunung. Kemudian dirata-ratakan, didapat kemiringan rata-ratanya adalah 3,98%, di mana ini tergolong dalam klasifikasi jenis medan datar. Jadi sudah sesuai dengan uh, yang saya buat sebelumnya. Untuk klasifikasi medannya adalah datar. Jadi untuk kriteria perancangannya sudah sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan untuk pembuatan dari uh, tikungannya, di mana saya akan membuat tikungan SCS dan FC di video berikutnya. Terima kasih.